Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Saya Widya Stuti sebagai supervisor. Saya Iqbaryati Marunisa sebagai coach. Saya Hismariati sebagai coaching. Untuk selanjutnya silakan simak video coaching kami. Assalamualaikum Bu Iqbal, selamat pagi Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Widi, selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau begitu kondisinya, sehat-sehat juga ya. Ibu, pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Hismariati ya? Ya, benar Bu. Saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching dengan Ibu Hismariati. Oh iya, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan pada Ibu terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Hismariati nanti. Ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah Bu, saya siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Isma yang sudah Ibu Widi yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Isma nanti. Baik Bu. Sebelum itu Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti ya Bu ya. Saya akan bertanya kepada Ibu. Pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang ingin Ibu lakukan nanti. Ya Bu. Nah, nanti itu juga ada poin-poin yang saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita. Jadi poin-poin yang saya amati nanti pada Ibu pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita. Kemudian atau tidak, kita ketahui bersama alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Ya Bu. Ya, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan Ya Bu. dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu Ibu perhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan secara yang berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya receive, ask, summarize, dan appreciate. Receive itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ibu nanti kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah jelas pernyataan rubriknya? Ya Bu. Saya sudah jelas dengan pernyataan rubriknya. Pada saat saya melakukan coaching nanti, saya berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching ini. Saya juga, saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik ini yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Ibu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga ingin menggali lebih dalam potensi pada coaching. Ya Bu, pada saat saya melakukan coaching nanti, saya berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi.
Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu perlu kembangkan nantinya? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Saya ingin menggali lebih dalam potensi pada coaching. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Saya ingin pada kegiatan coaching hari ini saya dapat menggali potensi dalam diri coaching sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi. Atau dengan kata lain, coaching dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya juga berharap saya dapat lebih mendalami pembelajaran modul 2.3 ini tentang coaching sehingga kedepannya saya bisa menggunakannya pada percakapan sehari-hari, begitu mungkin Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Iya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan atau melakukan kegiatan coachingnya bersama Ibu Hisma ya. Ya Bu. Nanti Ibu setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Ya Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Ya Bu, baik Bu, sampai ketemu lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya ingin pada kegiatan coaching hari ini saya dapat menggali potensi dalam diri coaching sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi. Atau dengan kata lain, coaching dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya juga berharap saya dapat lebih mendalami pembelajaran modul 2.3 ini tentang coaching sehingga kedepannya saya bisa menggunakannya pada percakapan sehari-hari, begitu mungkin Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Iya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan atau melakukan kegiatan coachingnya bersama Ibu Hisma ya. Ya Bu. Nanti Ibu setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Ya Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Ya Bu, baik Bu, sampai ketemu lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam Bu Iqbal. Bagaimana kabar tak Bu ini hari? Alhamdulillah Bu Iqbal, hari ini kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Oke, baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching ini akan dilaksanakan melalui alur Tirta. Di awal ini saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa hari ini Bu? Bu, hari ini saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu tentang murid-murid saya yang pasif dalam pembelajaran. Iya. Begitu ya Bu. Jadi Ibu yang ingin Ibu bicarakan hari ini itu siswa-siswa pasif di dalam pembelajaran Ibu ya? Iya betul sekali Bu. Oke, jadi karena pembicaraan kita singkat sebentar ya Bu ya. Nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira apa yang Ibu ingin harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Begini Bu, saya ingin di akhir pembicaraan kita saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Begitu Bu. Jadi siswa bisa semangat lagi belajarnya. Oke, jadi tujuan langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan hari ini yaitu supaya siswa-siswa Ibu bisa aktif ya Bu dalam pembelajaran Ibu. Nah, sekarang saya ingin mencoba mencari informasi yang lebih dari Ibu. Nah, menurut Ibu ciri-ciri siswa aktif dalam belajar itu yang seperti apa? Ciri-ciri siswa yang aktif ya Bu. Ya. Kalau menurut saya Bu, siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama
dia itu menyimak saat guru menjelaskan, ataupun jika ada kawannya yang presentasi ke mereka, begitu kan Bu? Kemudian saat bertanya, ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif, Bu. Oke, jadi menurut Ibu ciri-ciri siswa aktif itu dia mampu mengerjakan tugas tepat waktu, menyimak penjelasan guru atau temannya, kemudian ada timbal balik ya pada saat temannya bertanya atau pada saat temannya menjawab. Sekarang saya ingin informasi lebih lagi dari Ibu. Menurut Ibu sekarang itu siswa dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, mereka kurang aktif disebabkan yang pertama itu Bu, mungkin saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya-tanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya pertama mungkin mereka tidak paham pada materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi mereka pas belajar menganggap bahwa mereka tidak mengerti dari awal. Jadi kalau dia ikuti pelajarannya tidak akan mengerti begitu. Kemudian yang kedua Bu, mungkin juga mereka ada masalah pribadi. Kadang-kadang ada yang melamun atau ada yang mengobrol sendiri dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing begitu Bu. Oke, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu, kenapa siswa itu tidak aktif karena menurut Ibu dia tidak paham materi, ya, atau karena tidak pahamnya materi ini mengakibatkan kadang melamun, ya Bu, atau ada masalah pribadi sehingga mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, sekarang yang menjadi landasan Ibu bahwa itu yang membuat anak-anak ini pasif ya Ibu ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pertanyaannya Bu. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Bu, rencana saya mungkin Bu, selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif ya dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajaran Bu. Jadi tidak itu saja. Jadi kalau saya mengajar mereka tidak bisa menebak, oh ini lagi. Jadi saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya, dan saya akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa begitu Bu. Berarti dari yang saya tangkap tadi, Ibu itu akan menerapkan metode pembelajaran serta mencari referensi yang baru untuk meningkatkan keaktifan siswa Ibu ya? Iya benar Bu. Nah, sehingga siswa Ibu tidak bisa lagi menebak kegiatan apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti Bu ya? Iya betul Bu. Misalnya saya mau ngapain hari ini, ada hal baru apa hari ini, begitu Bu. Nah, sekarang dalam melakukan metode itu, kira-kira kalau di rating dari 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan metode Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar? Mungkin ya Bu ya, jika saya menerapkan metode tersebut, saya yakin keaktifan siswa saya akan lebih meningkat lagi di level angka 7 sampai 8 lah Bu. Saya rasa itu sudah baik untuk siswa di sekolah saya Bu. Oke. Kalau Ibu meningkat di level 7 sampai 8, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu menerapkan metode tersebut? Kalau di sekolah saya Bu ya, guru-guru muda itu sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran. Karena mereka masih muda, energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru saya di sekolah. Mereka itu saya lihat pertama cakap teknologi. Jadi nanti mungkin saya akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran yang akan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga guru yang suka membuat metode pembelajaran itu sambil bermain. Jadi nanti juga saya akan bertanya-tanya ke beliau, mencari referensi bagaimana saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain Bu. Ya,
Itu Dari kira-kira. apa yang Ibu katakan, kira-kira rencana kapan Ibu mau melakukan rencana ini? Rencananya Bu, saya akan menyusun modul tersebut secepatnya Bu. Mungkin dalam minggu ini Bu. Oke, jadi secepatnya ya Bu ya. Dalam minggu ini Ibu akan membuat modul tersebut. Iya Bu. Semangat ya Bu ya. Iya Bu. Oke, kita memasuki di akhir percakapan ini Bu. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mm-mm. Menurut saya saat Bu Iqbal tadi bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang tadinya saya tidak kepikiran karena Ibu Iqbal tadi bertanya, jadi kepikiran begitu. Oke, baik Bu Iya. ya. Jadi artinya saya juga mau berterima kasih Bu kepada Ibu sudah berbagi tentang permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Selanjutnya saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan nanti. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang Ibu laksanakan. Iya Bu. Terima kasih Bu pada pertemuan ini. Saya rasa cukup sampai di sini pada pertemuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Isma. Sama-sama Bu Iqbal. Wah, luar biasa Bu Iqbal. Ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan sangat lancar ya Bu ya. Ya. Saya lihat kalau tadi Ibu ini setelah melakukan coaching itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Jadi perasaan saya Bu ya, kalau ditanya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching ya bisa tersampaikan. Oh iya begitu. Baik Bu Iqbal, pada saat coaching itu jika merujuk ke indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Iqbal harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang dapat menggali potensi dari coaching. Baiklah Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya, Ya. Tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Ya, menurut saya sudah tercapai Bu. Iya, alhamdulillah. Ya Bu, baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Ya Bu, silakan Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu Iqbal laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Ya Bu. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Bu. Ya, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching. Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Iqbal sampaikan pada pra observasi tadi ya Bu ya. Itu adalah fokus yang Bu Iqbal, fokus kompetensi yang Bu Iqbal yang ingin saya observasi tadi. Ya Bu. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Ibu melakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Nah, Ibu Iqbal, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk berikutnya Bu? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lagi biar lebih intensif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita banyak dengan coach dan
Koci juga bisa menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya terkait permasalahannya itu, Bu. Oh, baiklah Bu Iqbal, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Ya, Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Insya Allah, Bu. Jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching ya, sehingga kedepannya proses coaching ini akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya, Bu. Amin. Kira-kira Bu ada hal yang ingin disampaikan? Kalau saat ini tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup, Bu. Ya baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Iqbal.